Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita mengenai operasi bilangan ya di matematika kelas 7 SMP. Sekarang kita akan melanjutkan ke subbab berikutnya, yaitu tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang dinamakan dengan perkalian itu? Nah, teman-teman kan sudah belajar ya mengenai penjumlahan gitu ya di waktu SD dulu gitu ya. Nah, ya penjumlahan itu ya kita menambahkan angka yang satu dengan angka yang dua gitu ya. Biasanya waktu dulu kita menggunakan, kalau angkanya kecil yang kita bisa menggunakan jari tangan gitu ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang apa sih perkalian itu sebenarnya gitu ya. Nah, di sini teman-teman, perkalian itu adalah penjumlahan berulang, teman-teman ya. Jadi pada dasarnya kita sebenarnya lebih mudah untuk menghafal perkalian dibandingkan dengan menguraikannya ke penjumlahan gitu ya. Nah, ini kan ada ada 5 dikali 4 gitu ya. Ada 5 dikali 4, kita dapatnya 20. Nah, 20 itu dari mana? Berarti dari penjumlahan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 gitu. Nah, ini mengartikan bahwa 5-nya itu ada 4 sesuai dengan angka pada yang di kanannya gitu ya. Sama halnya, teman-teman juga bisa mengartikan bahwa 5 kali 4 itu adalah penjumlahan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sebanyak 5 gitu ya. Bisa dibalik juga. Nanti hasilnya akan sama gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengkalikan nih sebuah huruf gitu ya. Atau nanti kita akan belajar tentang aljabar gitu ya. Ini variabel namanya. Nah, ini A-nya itu sebanyak 3. Seperti konsep penjumlahan pada umumnya, kita tinggal menjumlahkan A ditambah A ditambah A. Nanti A-nya adalah sebanyak 3 gitu ya, 3A. Oke, ini juga bisa diartikan sebagai penjumlahan 3 sebanyak A gitu ya. Cuman A-nya kita nggak tahu berapa. Oke, nah ini buat latihan karena penjelasannya simpel teman-teman ya. Yang saya cantumkan adalah tentukan teman-teman yang ini ya, 3 pertanyaan ini dalam bentuk penjumlahan dan tentukan hasilnya gitu ya. Nah, nggak salah juga sebenarnya untuk menghafal karena nanti di kelas 8, 9 dan seterusnya sampai bahkan sampai kuliah pun ya kita nggak bisa mengandalkan perkalian itu sebagai penjumlahan yang berulang. Kita juga harus menghafal gitu ya. Oke. Silakan ini untuk menjawab pertanyaannya sebagai latihan. Nah, seperti pada yang aku bilang tadi bahwa perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, di sini kita jumlahkan B ini itu sebanyak A tuh ya. Jadi ini banyaknya B itu ada sebanyak A. Kita nggak tahu A-nya berapa, B-nya berapa gitu ya. Nah, di operasi perkalian juga ada 3 sifat yang akan kita bahas kali ini ya. Yang pertama ada sifat komutatif, yang kedua ada sifat asosiatif, dan yang ketiga ada sifat distributif itu ya. Oke, kita mulai dari sifat komutatif itu. Nah, misalkan kita punya ini teman-teman ya. Kita punya 2 dikali 3. Kita punya 2 dikali 3. Ya. Berarti di sini A-nya ini akan ya. A-nya itu sebagai 2 teman-teman di sini ya. Dan B-nya itu sebagai 3. Nah, ini ya. Dan hasilnya adalah 6.
Selanjutnya kita balik teman-teman. Yang B-nya di depan, ini kan B ya, yang 3-nya kan B. Ini. Oke. Dan yang A-nya di belakang 2 ya. Berarti 3 ditambahkan 3 sebanyak 2. Berarti ya sama dengan 6. Nah, ternyata hasil saat perkaliannya dibalik 2 kali 3 dan 3 kali 2 menghasilkan nilai yang sama teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita akan memperhatikan sifat asosiatif. Nah, ini berarti 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2 ya. Seperti sifat komutatif yang ini. A dikali B sama dengan kebalikannya B dikali A. Oke, sifat asosiatif yang pertama di sini. Yang pertama dikalikan itu dalam kurung teman-teman ya. B dikali C. Yang ini yang harus kita kalikan dulu. Jadi A-nya itu 4 di sini teman-teman ya. A-nya 4. Terus B-nya itu 2 di dalam kurungnya. Dan C-nya itu ada 3 gitu ya. Nah, kita kalikan bagian yang dalam kurung dulu. Ya, prioritasin yang dalam kurung. Berarti nanti ini 4 dikali 2 dikali 3 ya. Berarti sama aja kayak 3-nya itu sebanyak 2 kita jumlahinnya. Ya, 2 kali 3 itu 6. Ya. Jadi nanti ini adalah 4 kali 6. Itu sama dengan, kalau teman-teman hafal 24 itu ya. Tapi kalau teman-teman lupa, 4 kali 6 itu ya berarti penjumlahan 6 sebanyak 4 kali gitu ya. 6-nya ada 4. Jumlahin. Hasilnya 24. Nah, pertanyaannya bakal sama gak kalau misalkan prosesnya dibalik, yang dalam kurung itu A dan B doang gitu ya. Oke, ini jawabannya teman-teman ya. Yang dalam kurungnya adalah yang 4-nya. Tadi kan yang dalam kurungnya adalah 2 dan 3. Sekarang kita balik menjadi 4 dan 2. Yang depannya ya. Ini A, yang ini ya. Ini A, ini B, yang 2B, yang C-nya 3 gitu ya. Nah, berarti yang diprioritaskan adalah yang bagian kurungnya. 4 kali 2 itu sama dengan 4 sama 4 atau 8 ya. Nanti 8 kali 3 itu berarti penjumlahan 8 sebanyak 3 atau 8 kali 3 24 gitu ya. Nah, ternyata yang ini, yang atas ini sama dengan yang bawah. Berarti artinya sifat asosiatif ini berlaku teman-teman ya. 4 dikali dalam kurungnya 2 kali 3 dulu sama dengan 4 kali 2 dulu yang dalam kurungnya terus dikaliin dengan 3. Nah, sekarang kita maju ke sifat distributif gitu ya. Di sini ada dua ya. Ada distributif penjumlahan dan pengurangan. Nah, dalam penjumlahan katanya di sini kalau A dikali dalam kurung B tambah C itu sama aja kayak A dikali dalam-dalamnya gitu ya. A dikali B ditambah, ini tambahnya ini ya. Ditambah A dikali C teman-teman. Oke, kita buktiin ya. Oke, berarti di sini ini soalnya teman-teman ya. 2 dikali 3 tambah 4 ini dalam kurungnya. Oke, berarti kita kerjain yang bagian kurungnya dulu. 3 ditambah 4 itu 7 ya, ini teman-teman ya. Terus kita kaliin 2 kali 7 itu adalah 14. Selesai ya di sini ya, 14. Berarti yang ini kita sudah menghitungnya. Gitu ya. Nah, terus kita hitung bagian yang kanannya teman-teman ya. Kita hitung bagian yang kanannya. A dikali B ditambah A dikali C. Gitu ya. Oke, berarti tadi kan kita punya soalnya kayak gini. Nah, kita kaliin dalam-dalamnya. 2 dikali 3 yang ini. Kita dapatnya ya. Terus 2 dikali 4 gitu ya. Kita dapatnya ini. 2 dikali 3 6 ditambah 2 kali 4 8. Hasilnya 14. Nah, ternyata sama dengan yang ini. Berarti yang kiri itu sama dengan yang kanan yang ini. Oke. Nah, juga untuk pengurangan juga sama teman-teman ya. Silakan cermati ya teman-teman ya. Oke. Dalam operasi perkalian dan pembagian juga kita sering akan memperkenalkan gitu ya. Mana sih urutan yang harus didahului saat kita mengoperasikan suatu operasi matematika gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan
Oke, maaf ya. Ini adalah tanda untuk operasi, bukan urutannya. Nanti mungkin urutan akan dibahas pada video selanjutnya. Oke, berarti kalau misalkan ada bilangan yang positif dikali dengan yang positif, itu akan menghasilkan hasil yang positif gitu ya. Terus kalau misalkan kasus yang kedua gitu, kita punya bilangan yang positif dikali dengan yang negatif, maka hasilnya negatif. Sebaliknya juga sama, kita punya bilangan yang pertama negatif dikali dengan bilangan yang positif, hasilnya negatif. Terus kita yang terakhir, kita punya bilangan yang pertamanya negatif dan bilangan yang keduanya negatif, hasilnya positif. Oke, nah ini teman-teman ya. Misalkan kita punya 2 nih, ini kan 2, ini 3. Nah, perhatikan teman-teman, tanda dari masing-masing bilangan. Ini kan bilangan pertamanya 2 ya. Tandanya adalah positif. Biasanya nggak dicantumkan ya. Nggak dicantumkan tanda tambah gini ya. Nggak dicantumkan. Nah, berarti ini adalah positif. Nah, 3 juga sama positif. Karena nggak dicantumin ya. Nah, kita pakai yang ini. Positif, kalau dikali dengan positif, nanti hasilnya positif. Teman-teman ya. Nah, dan ternyata benar. Ini kan jawabannya 6 ya. 6 ini hasilnya positif. Ya, oke. Selanjutnya, kita akan mengkalikan ini yang bilangan pertamanya positif, bilangan yang keduanya ada negatif, teman-teman ya. Oke, kita pakai yang ini, yang kedua. Bilangan pertamanya positif, dan bilangan yang keduanya negatif. Nah, dan ternyata kita akan menghasilkan suatu bilangan yang negatif. Oke, berarti di sini terbukti teman-teman ya, ada bilangan yang negatif di sini. Ya berarti teman-teman tinggal mengkalikan aja 2 dikali 3 gitu ya. 6. Tapi 6-nya hasilnya apa? Negatif atau positif? Kita pakai yang ini gitu ya. Positif kayak negatif ya negatif, berarti negatif 6 gitu. Nah, selanjutnya yang ini juga sama dengan kasus yang ketiga. Bilangan yang pertamanya negatif dan bilangan yang keduanya positif. Oke, teman-teman tinggal mengkalikan aja 2 dikali 3, 6 gitu. Tapi harus memperhatikan tandanya gitu ya, positif atau negatif itu namanya. Nah, bisa pakai ini. Bilangan pertamanya negatif, bilangan keduanya positif. Ya hasilnya negatif, berarti negatif 6 teman-teman. Oke. Yang terakhir itu negatif sama negatif. Seperti biasa, 2 kali 3 dulu, itu 6. Terus negatif dikali negatif, ya ini kan negatif. Negatif. Kita pakai yang terakhir. Negatif, negatif. Hasilnya adalah positif. Oke. Nah, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Ternyata masih simpel ya, karena kita seperti mengulang pelajaran kelas SD gitu ya. Jadi ya kita masih dalam dasar-dasar gitu ya. Masih dalam pengenalan operasi bilangan. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.